beberapa bulan berlalu dengan baik. Sempat ada beberapa masalah, tapi masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Hari ini, shipment untuk Adios sudah dijadwalkan. Salah satu brand yang lumayan melelahkan. Tapi itu semua terbayarkan saat mereka puas dengan hasilnya. Oke, tanda-tanda order baru. Dari Adios sudah nampak. Hari Rabu pukul 3 sore, ruangan percase sedang diserbu oleh beberapa orang. Ada anak marketing, MD, desain bahkan beberapa anak finance pun ada. Semua orang di sini sedang mengerubungi Galih. Dia, secara tiba-tiba tadi memberikan undangan pernikahan. Padahal sebelumnya, tidak ada tanda-tanda lelaki ini memiliki pacar. Mas Galih beneran nikah, ucap Rendra. Ya iyalah, udah tak kasih undangannya masa nge. Prang sih, ucap Galih sedikit sewot. Yang mengetahui bahwa Galih akan menikah itu hanya Brian, beberapa orang HRD dan beberapa petinggi perusahaan. Selain itu, tidak ada. Kirain bakal jadi sama si Nadia, ucap Amel, anak marketing. Gak lah Mel, Alu sama Nadia itu kayak air dan minyak. Gak bisa nyatu, ucap Galih. Ye siapa juga yang mau nyatu sama Mas Galih. Males banget, Nadia menatapnya malas. Barengan aja besok kondangannya, Sabtu pagi. Kumpul di depan SPBU sana tuh, ucap Danu, memberikan ide. Waits, anak percase datangnya subuh nih besok. Mau lihat akadnya dong, ucap Nala. Ya udah selain anak percase, yang mau bareng, ngikut aja. Jam 9 kumpul di SPBU depan, ucap Rendra. Sip, hari Sabtu tiba. Nala dengan kebaya brokat sepanjang lutut dengan lengan sebahu warna hijau sage sudah siap mengendarai Brio putihnya untuk menjemput Nadia di kos-kosannya. Sekali lagi lah melihat kaca. Memastikan make up dan hairstyle on point. Rambut digelung, poni dicurli tipis dan make up fresh seperti abis mandi. Nala tersenyum, berterima kasih pada kedua orang tuanya, yang mewariskan gen sebaik ini. Sesampainya di kos Nadia, tanpa perlu turun dan singgah, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Menuju venue di kota yang digunakan Galih dan pasangannya untuk akad dan resepsi. Gak ngangka banget Mas Galih nikah secepat ini, ucap Nala membuka percakapan. Kita aja gak tahu dia punya pacar, lanjutnya. Sedangkan Nadia hanya menatap keluar jendela. Pikirannya melayang entah kemana. Sorry Nat, aku dulu sempat ngira kamu dideketin sama Mas Galih, ucap Nala pada temannya yang terlihat tidak terlalu bersemangat hari ini. Banyak yang bilang gitu, dan emang benar, ucap Nadia lirih. Nala membelalakkan matanya. Hah, beneran? Kok kamu gak cerita? Ucapnya dengan nada sedikit tinggi. Kaget, ya cuma berapa minggu, gak sampai jadian juga, ucap Nadia. Ingatannya tertarik pada beberapa bulan lalu. Seriously, sumpah aku selama ini gak berani tanya ke kamu karena nungguin kamu cerita sendiri loh. Hehehe gak ada yang spesial jadinya aku diem aja. Terus, kok gak jadian? Dia belum move on sama mantannya. Yang sekarang, nikah sama dia kan mantannya dulu. Nala menghela napas. Berurusan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya memang berat. Jadi, mending gak usah menyerahkan diri ke orang yang belum move on, pemenangnya tetap masa lalu soalnya. You okay? Tanya Nala, mixed feeling. Dibilang oke juga enggak, dihilang enggak oke juga enggak. Aneh aja rasanya, jawab Nadia jujur. Kita gak usah datang ke akadnya aja ya, Nat. Kita datang pas resepsi aja, ucap Nala. Nadia langsung menengok ke arah Nala dan memberikan tatapan tajam, enggak ya, aku mau tunjukin ke mereka kalau aku baik-baik aja. I'm Nadia, I'm okay, you sure, Ove. Nala akhirnya menurut dan melanjutkan perjalanan ke venue pernikahan Galih dan istri. Ralat, calon istri. Sesampainya di tempat acara, Nala memarkirkan mobilnya dan keluar. Sebelum masuk gedung, La mengambil kado yang disimpan di bagasi belakang. Itu adalah kado dari dirinya dan Nadia. Rice cooker canggih seharga hampir 1 juta. Setelah masuk, Nala dan Nadia celingukan mencari manajernya dan Arini yang katanya di grup tadi sudah datang dan duduk di belakang kursi akad. Nala baru akan menelpon Brian tapi lelaki itu lebih dulu. Melambaikan tangannya, Nala dan Nadia lalu menghampiri Brian yang sudah duduk anteng menggunakan batik senada dengan kebaya Nala dan celana kain hitam. Untuk tim percase memang sengaja menggunakan warna senada agar terlihat kompak. Kalian kayak anak kembar, ucap Brian setelah Nala dan Nadia duduk di sampingnya. Iya, anaknya bapak kan, ucap Nadia. Kamu gak patah hati kan, Nat?
Tanya Brian. Gak lah Pak, kenapa juga harus patah hati? Ucap Nadia dan Brian hanya tertawa kecil. Mbak Arini berangkat ke sini sama siapa? Tanya Nala. Sendirian. Aku pakai motor, soalnya dekat sama rumah, ucap Arini. Ia memang warga asli Surabaya. Selang beberapa menit, acara sudah akan dimulai. Gali masuk terlebih dahulu dan duduk di kursi alkat. Biasanya tengil, sekarang jadi serius gitu sih Mas Gali, ucap Nala berbisik. Lihat aja kalau sampai salah pas ijab kabul. Gue ketawain setahun penuh, ucap Brian membuat 3 wanita yang duduk di sampingnya tertawa. Ses itu udah main akad, ucap Arini menyadarkan mereka. Di luar dugaan, ternyata Gali dapat mengucapkan jab kabul dengan lancar, dan cukup 1 kali percobaan. Padahal tadi wajahnya terlihat tegang. Setelah akad dan pengantin wanita masuk ke venue, acara selanjutnya adalah doa dan foto-foto. Brian berdiri dan antre untuk berfoto dengan pengantin, tidak lupa dengan 3 perintilannya di belakang. Weh selamat bro, semoga langgeng, ucap Brian setelah sampai di depan Gali dan istrinya yang bernama Dea. Thanks doanya, Pak, cepat nyusul hahaha, ucap Gali. Tenang, tahun depan gue, jawab Brian. Mari kita aminkan dulu. Mereka lalu bersalaman dan berfoto bersama. Tidak lupa mengucapkan selamat kepada 2 mempelai. Setelah itu, mereka duduk kembali ke kursi dan pengantin masuk ke ruangan lain untuk berganti baju. Saya keluar dulu, ya. Anak-anak Adharma udah sampai katanya, ucap Brian lalu berjalan keluar venue untuk menemui rekan-rekan kerjanya. Di luar gedung, memang sudah banyak anak Adharma yang sampai. Brian berjalan menuju satu sisi di mana Sada dan Danu sedang mengobrol. Nyasar gak? Tanya Brian. Cuma kesini elah, gak mungkin nyasar, ucap Danu. Mau ngerokok gak, Mas? Lanjutnya sambil menawarkan rokok pada Brian. Udah tadi, sebelum Gali akad, depan lo gak lo tawarin. Lanjutnya menatap Sada. Udah balik jadi cowok no smoking, ucap Danu sedikit. Terkekeh membuat Sada menatapnya tajam. Alah, inget banget beberapa bulan lalu, nih manajer. Lo, stres tak tertolong gara-gara dipaksa nikah sama ibunya, ucap Brian membuat Danu tertawa. Lah teringat beberapa bulan lalu, lah sempat dimarahi habis-habisan. Hampir semua desain yang lah buat tidak lolos screening oleh Sada. Gila sih waktu itu, Mas. Hampir semua kena, ucap. Danu menggelengkan kepalanya. Staf gue kena semprot juga, ucap Brian. Itu memang karena kerjaan. Sada membela diri. Gak iya, itu mah personal. Dikira gue gak peka, ucap Brian. Waduh angkat tangan kalau masalah itu. Danu mengangkat kedua tangannya, tanda tidak ingin ikut-ikutan. Masalahnya, Sada nih disuruh nikah cepat-cepat sama ibunya. Nah mau dijodohin lah Asinala, Sada nggak mau, malah sama ibunya disuruh nikahin. Si Delia aja kalau nggak mau sama Nala, ucap Brian teringat cerita Sada beberapa bulan yang lalu, di saat dia sedang stres-stresnya. Pekerjaan numpuk, ibunya maksa cepat nikah. Bukannya gak mau, saya gak suka dijodoh-jodohin. Mending gerak sendiri, pendekatan sendiri, lebih kerasa effortnya, ucap Sada seperti sebuah klarifikasi. Gerak sendiri juga sampai sekarang gak ada progres, sat-sat, ucap Brian. Dijodohin sama Nala, emang ortu Mas Sada kenal sama Nala? Tanya Danu yang sejak tadi menyimak. Ibunya Nala itu kustomer tetap bapaknya Sada, ucap Brian. Lah, maksudnya, Danu masih clueless. Haduh lo pikir sendiri deh, Nu. Masuk dulu deh yuk. Resepsinya bentar lagi mulai, ucap Brian gernas. Mereka lalu masuk ke venue dan duduk di kursi yang sudah disediakan untuk karyawan Adharma. Sada dan Brian duduk bersebelahan. Danu sudah terpisah karena lah lebih memilih duduk bersama Rendra dan anak-anak lain yang lah anggap lebih muda daripada 2 manajer tuna asmara ini. Sat, lo lihat sebelah sana, ucap Brian menunjuk tempat duduk yang ditempati oleh para wanita. Nyesel lo kalau gak gerak dari sekarang. Karena gue jamin setelah acara ini selesai, si Nala gak akan jomblo lagi, ucap Brian lebih seperti provokasi. Sada melihat ke arah yang ditunjuk Brian. Di salah satu kursi itu, Nala duduk bersebelahan dengan Nadia. Dan, dia, terlihat sangat cantik hari ini, lah tersenyum tipis ketika di saat yang bersamaan Nala melihat ke arah lunya. Bingung, ucap Sada. Bingung kenapa? Dia itu, kayak punya tembok besar yang dia hangun sendiri. Seolah, gak ada celah buat masuk dan ngenalin dia lebih jauh, ucap Sada.
It's normal, lo pasti udah tahu kan, kedua orang tuanya dulu gimana? Tanya Brian. Sada mengangguk kecil. Sempat diceritain sama ibu. Dia udah pasti punya batasan yang dia buat sendiri. Di kepalanya itu isinya pasti overthinking dan trust issue. Tugas lo adalah ngeyakinin dia, kalau emang lo pengen sama dia, ucap Brian penuh pengertian. Sada terdiam sejenak. Beberapa bulan lalu, La sempat hampir secara terang-terangan mendekati Nala. Tapi, di saat gadis itu datang ke rumahnya bersama ibu dan kakak sepupunya, ada kalimat yang membuat Sada sedikit pesimis untuk bergerak. Nala, belum ada. Menikah, nak. Taria Ajeng. Nala sebenarnya sedikit kaget saat Ajeng bertanya seperti itu. Belum tante, aku nggak punya pandangan buat menikah jawabnya. Ah begitu ya, ucap Ajeng dengan senyum lembutnya,